Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini, kita akan membahas Donghua Jet Dynasty episode 25 yang tayang hari Selasa ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 10 Januari 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Jet Dynasty episode 25 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 24 sebelumnya, kita diperlihatkan baku hantam Jingyu melawan praktisi aliran iblis bernama Joyin yang ternyata menyamar menjadi sangguan. Yang mana ketika Jingyu akan dihabisi sangguan KW ini, sosok pria berpenampilan ala-ala Raiden yang secara mengejutkan adalah Wan Jianyi tiba-tiba datang menolong Jingyu. Saat sangguan KW yang melihat ini menanyakan tentang dirinya, akan tetapi Wan Jianyi yang berpura-pura pikun tampak tidak mau membongkar identitasnya. Saat dia kemudian menunjukkan mekanik pedang pembunuh naga yang sebenarnya kepada Jingyu untuk menghabisi sangguan KW. Di lain sisi, kedok dan kebusukan dari Changsong perlahan mulai terungkap. Saat Raja Hantu yang akhirnya mengetahui bahwa Changsong merupakan besti lama yang disebutkan Dewa Racun, memuji tindakan liciknya yang berhasil mengelabui Sekte Qingyun. Sehingga pada saat yang sama, mengetahui bahwa Sekte Qingyun menyimpan banyak kebusukan serta orang-orang laknat di dalamnya, Raja Hantu pun mengompori Ketua Tian dengan menyuruhnya untuk suren. Akan tetapi Ketua Tian yang tampak gabut dengan baceritan dari Raja Hantu pun kemudian menyerangnya. Meskipun demikian, kekuatan Raja Hantu tampaknya masih sangat OP saat dia membantai dengan santuy dua pemimpin perguruan Sekte Qingyun. Kembali lagi ke tempat Jingyu berada. Setelah Wan Jianyi memberikan nasihat penggunaan mekanik pedang yang benar kepada Jingyu, cahaya pedang kuno legendaris Juxian perlahan muncul di langit. Saat hal ini mengejutkan Wan Jianyi, serta ia merasa bahwa Jingyu sangat hoki menyaksikan kelahiran pedang legenda ini. Tetapi pada saat yang sama, ia yang melihat Jingyu tidak tahu menahu tentang dirinya, yang merupakan leluhur terkuat di Sekte Qingyun pun memutuskan untuk pergi. Sementara itu, kita diperlihatkan Sueki sedang mengawasi Xiaopan yang tampak kerasukan kodamnya. Saat Jingyu yang melihat ini merasa bahwa Sueki sedang baku hantam dengan Xiaopan. Akan tetapi ketika Xiaopan memberitahunya bahwa dirinya baik-baik saja ya, serta tidak baku hantam dengan Sueki, Jingyu pun perlahan menjadi tenang. Sehingga pada saat yang sama, setelah meratakan para iblis di tempat ini, ia kemudian mengejak Xiaopan dan Sueki untuk kembali ke istana Yuking. Di lain sisi, Dao Xuan yang sangat marah karena Sekte Qingyunnya diacak-acak aliran iblis, pada akhirnya menggunakan kemampuan terakhirnya yaitu pedang kuno Juxian. Saat simbol cahaya yin yang segera terpancar di langit, serta berbagai energi dari darat maupun langit yang sangat dahsyat segera terkumpul. Yang hal ini segera mengejutkan semua orang yang melihatnya, termasuk Raja Hantu. Sehingga pada saat yang sama, ketika Xiaopan dan Jingyu sampai di TKP pedang Juxian, mereka berdua juga terheran-heran melihat kekuatan pedang kuno ini. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah energi pedang kuno Juxian terkumpul di tangan Dao Xuan, tiba-tiba seluruh pegunungan Qingyun yang telah mencapai langit dan menjulang selama ribuan tahun tampaknya mulai bergetar hebat. Serta awan di langit yang selalu cerah di puncak Tongtian kini lambat laun menjadi gelap gulita. Sehingga pada saat ini, semua orang yang melihat kejadian amazing dari pedang Juxian ini pun tanpa sadar menahan napas sembari menatap langit dengan tercengang. Serta pada saat yang sama, kuda air di kolam giok yang melihat kejadian ini pun juga memutuskan untuk ikut join dalam pertempuran ini. Saat ia meraung ke langit menuju ke tempat Dao Xuan berada. Dan ketika kuda air ini masih OTW menuju ke tempat Dao Xuan berada, pada saat ini berdiri di samping Raja Hantu dan Yu Yangji yang menonton kejadian ini dengan ekspresi pelongo-pelongo di wajah mereka. Wajah Changsong seketika berubah panik saat ia melihat kengerian energi cahaya pedang Juxian di tangan Dao Xuan, serta kuda air yang mencoba melakukan combo dengannya yang saat ini ada di langit. Yang pada dasarnya ketika kepanikan ini masih terpancar di wajah Changsong, Raja Hantu dan Yu Yangji juga perlahan menunjukkan kepanikan di wajah
raja mereka. Saat Raja Hantu yang tampak sedikit marah segera menanyakan kepada Changsong tentang Daosuan yang tiba-tiba bisa mengendalikan pedang Juxian, padahal kultivasinya belum mencapai tingkat alam King Tai yang seperti diinfokan Changsong sebelumnya. Saat Changsong yang mendengar ini hanya bisa tertawa getir dengan mengatakan kepada Raja Hantu bahwa ia juga sama sekali tidak pernah mengetahui serta menyangka Daosuan bisa mengendalikan pedang kuno itu. Sehingga pada saat yang sama, ketika adu argumen terjadi antara Raja Hantu serta Changsong, pada saat ini di langit, kuda air yang sebelumnya OTW ke tempat Daosuan berada, pada akhirnya sampai di bawah tubuhnya dengan mengeluarkan raungan pelan, tampak seolah-olah menunjukkan rasa takut dan rasa hormat terhadap pedang kuno di tangan Daosuan. Serta pada saat yang sama, Daosuan yang saat ini terbungkus dalam cahaya juga melihat binatang suci sektenya ini yang ada di bawahnya saat ia perlahan-lahan mendarat di atas kepalanya. Beberapa saat setelah Daosuan mendarat di atas kepala kuda air, tiba-tiba di sekitar bagian belakang puncak Tongtian menuju arah gua bulan ilusi, aliran energi ungu mulai mengepul. Saat itu langsung menerangi kuda air dan Daosuan yang saat ini ada di kepalanya. Yang pada dasarnya setelah beberapa saat kemudian, dari jarak jauh di segala arah wilayah sekte King Yun, 6 cahaya cerah yang aneh terbang keluar dari lokasi yang tidak diketahui di Bukit King. Saat 6 cahaya itu segera menyatu di pedang kuno Juxian yang ada di tangan Daosuan. Sehingga pada saat yang sama, setelah menyatunya 6 cahaya ini, suara gemuruh keras segera meledak di udara serta angin kencang bertiup tanpa henti. Saat pedang kuno itu terus memancarkan cahaya cerah dan itu kemudian meningkat dalam ukuran pedang utama. Serta pada saat yang sama, pedang kuno itu juga terus menerus mengkloning pedang energi yang memiliki warna yang berbeda-beda. Sehingga pada saat ini, pedang energi warna-warni itu pun menjadi semakin banyak dan dalam sekejap itu segera menutupi langit dan mengubah seluruh puncak Tongtian menjadi pemandangan warna-warni yang sangat amazing. Melihat hal ini, tubuh Changsong langsung tremor hebat dengan mengatakan kepada Raja Hantu serta Dewa Racun dan Perisan Miao yang telah terbang ke arahnya bahwa pedang-pedang yang bermunculan di langit ini merupakan formasi dari pedang Juxian. Serta ia juga memberitahu Raja Hantu DKK bahwa formasi ini diciptakan oleh pencipta sekte King Yun dengan segala usaha serta tetesan darah, jiwa dan raga. Yang hal ini membuatnya tidak bisa membayangkan kekuatan mengerikan dari formasi pedang ini. Saat ia menyarankan kepada Raja Hantu untuk mundur, yang pada dasarnya mendengar saran dari Changsong, ekspresi Raja Hantu segera berubah serta ia tidak bisa mengatakan sebiji kata pun. Tetapi pada saat yang sama, Yu Yangji yang ada di sampingnya tampak menunjukkan jiwa barbarnya saat ia menjadi sangat marah dengan mengatakan bahwa ia tidak takut sedikit pun terhadap Daosuan serta pedang Juxian yang ada di tangannya. Sehingga hal ini membuat Changsong tertawa suram sembari menggelengkan kepalanya dengan segera menoleh ke arah Dewa Racun serta memberitahunya tentang kekuatan-kekuatan mengerikan dari pedang Juxian, mulai dari mantra misterius yang terkandung di dalamnya serta menakut-nakutinya bahwa pedang ini memiliki kodam yang luar biasa yang mengakibatkan mereka tidak bisa melawannya. Sehingga pada saat yang sama, mendengar info mengerikan dari Changsong, wajah Abah Racun Dosen berubah pucat plus panik. Tetapi pada saat yang sama, ketika kepanikan ini masih terpancar di wajah Abah Racun Dosen, Raja Hantu yang tampaknya sadar akan mengerikannya formasi pedang Juxian ini tiba-tiba menginjakkan kakinya serta memutuskan untuk mundur. Yang hal ini membuat Yu Yangji DKK segera terkejut terheran-heran. Dan saat perdebatan ini masih terjadi di kubu Raja Hantu, formasi pedang Juxian yang sangat amazing di atas langit saat ini sudah mulai berubah dengan ribuan atau bahkan jutaan pedang energi warna-warni di atas pedang kuno Juxian. Sehingga pada saat yang sama, Daosuan yang saat ini berada di atas binatang suci kuda air sedikit menggoyangkan tubuhnya sembari mengkomatkan serangkaian mantra serta melambaikan pedang kuno Juxian di tangan kanannya, dan jari tangan kirinya membuat mantra yang menyerupai pedang. Saat itu langsung menuju dan menebas ke arah bawah. Yang pada dasarnya setelah Daosuan menebaskan pedang Juxiannya ke arah bawah, banyak pedang energi yang berisi kekuatan mengerikan yang mengambang di udara dengan kecepatan kilat segera menuju ke arah para anggota aliran iblis. Saat pedang itu tampak jatuh seperti hujan deras yang langsung menghantam mereka. Sehingga pada saat yang sama, banyak anggota aliran iblis segera mengangkat senjata mereka untuk bertahan dari serbuan pedang energi ini. Akan tetapi pedang energi ini tampaknya pedang yang bukan kaleng-kaleng saat pedang itu langsung menghantam serta menusuk mereka tanpa ampun. Yang hal ini membuat darah segera muncrat di mana-mana.
Setelah pembantaian sadis tingkat psikopat dari formasi pedang Jusian, pada saat ini di puncak Tongtian, ratapan suram serta jeritan minta tolong tanpa henti terdengar. Dengan banyaknya anggota badan yang sudah tidak memiliki raga berserakan dalam kondisi yang cukup mengenaskan, seolah-olah tempat ini tampak seperti neraka jahanam. Bahkan ekspresi para anggota sekte King Yun serta murid-murid dari kuil Tianyin yang melihat kejadian ini pun merasakan tremor berat di tubuh mereka, yang hal ini membuat mereka hanya bisa menundukkan kepala. Serta pada saat yang sama, ketakutan ini juga dirasakan 4 pemimpin sekte aliran iblis saat ekspresi di wajah mereka langsung berubah suram melihat para anggota mereka terkapar tak berdaya di tanah. Tetapi pada saat yang sama, ketika kesuraman ini masih terpancar di wajah keempat pemimpin sekte aliran iblis, Raja Hantu yang memiliki IQ paling tinggi di antara 4 pemimpin sekte iblis lainnya tiba-tiba menyadari bahwa tubuh Dao Xuan terus bergetar hebat, menunjukkan ketegangan yang terjadi padanya. Yang hal ini membuat Raja Hantu segera berteriak keras dengan memerintahkan semua anggota sekte aliran iblis untuk mengkombo kekuatan mereka serta menyerang dengan ganas ke arah Dao Xuan, sementara yang hibrid kabur. Sehingga pada saat yang sama, mendengar teriakan dari Raja Hantu, para anggota aliran iblis pun segera patuh saat mereka segera terbang serta menyerang ke daerah pedang energi Dao Xuan di sisi timur. Dan di tengah perjalanan kabur kelompok Raja Hantu, raungan mengerikan terus terdengar saat para anggota aliran iblis yang mencoba melindungi pelarian kelompok Raja Hantu banyak berjatuhan di tanah. Akan tetapi usaha tulul dari para anggota aliran iblis ini untuk melindungi pemimpin mereka yaitu Raja Hantu pun tampaknya membuahkan hasil saat pada akhirnya beberapa ahli aliran iblis berhasil kabur keluar dari sisi timur, termasuk 4 pemimpin besar sekte aliran iblis serta Changsong, yang pada dasarnya meskipun setiap orang dari mereka sedikit lecet, tetapi mereka pada akhirnya masih bisa ngibrit kabur. Sehingga pada saat yang sama, setelah kaburnya kelompok Raja Hantu, hujan pedang di langit perlahan melemah dan pada akhirnya berhenti saat pedang energi di langit perlahan mulai menghilang. Serta pada saat yang sama, Dao Xuan yang saat ini ada di langit juga kehilangan kesadaran saat ia segera jatuh gubrak di tanah. Ya, sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Jet Dynasty episode 25 yang baru tayang Selasa ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.